Pada bagian pendahuluan, kami akan menjelaskan mengapa kami mengambil penelitian ini. Bank dalam peranan menjadi sarana lembaga yang strategis dituntut untuk mampu menjadi wadah yang bisa menyalurkan dan menghimpun keuangan masyarakat secara konsekuen dan tanggung jawab. Dengan melihat indikator kinerja keuangan, tentunya kita dapat mengetahui sejauh mana dana masyarakat dapat dikelola secara efisien, tepat sasaran, dan sesuai dengan tujuan. Kinerja keuangan suatu bank akan sangat bergantung pada berhasil atau tidaknya kegiatan inti dari bank tersebut. Apabila kegiatan utamanya saja terrealisasi dengan baik, maka peranan dan tujuan bank dapat terlaksana dengan baik. Namun apabila kegiatan utamanya saja ternyata gagal, maka performa keuangan bank akan terganggu dan dapat berujung pada kebangkrutan. Sektor perbankan sebagai lembaga keuangan memiliki peran dalam sistem keuangan di Indonesia. Eksistensi industri perbankan menjadi peran penting terutama dalam kehidupan masyarakat, di mana secara garis besar pelayanan bergantung pada sektor ini. Misalnya saja untuk mengirim dan menerima uang, menyimpan uang, melakukan investasi, dan lain sebagainya. Fenomena ini ada karena bank selaku lembaga yang memiliki tugas utama sebagai perantara keuangan antara kelompok yang memiliki dana dengan kelompok yang memerlukan dana, serta sebagai entitas yang bertugas untuk memperlancar arus lalu lintas pembayaran. Oleh karena itu, penting bagi bank itu sendiri untuk menjaga kepercayaan masyarakat yang menaruh dananya di bank untuk menjaga keseimbangan likuiditas agar bank itu sendiri dapat mendapatkan profitabilitas yang tinggi. Nah, profitabilitas ini adalah indikator yang membuktikan keberhasilan suatu perusahaan atau entitas. Karena laba dapat dimanfaatkan sebagai indikator untuk mengukur efisiensi dan efektivitas suatu perusahaan. Oleh karena itu, profitabilitas memiliki dampak yang besar terhadap kinerja keuangan. Kinerja keuangan bank dapat dipantau dari profitabilitas yang terdapat dalam laporan keuangan pada perusahaan bank itu sendiri. Profitabilitas membuktikan kekuatan perbankan dalam mewujudkan laba bersih yang baik selama periode tersebut. Selain itu, profitabilitas juga merupakan salah satu indikator untuk mengukur derajat kinerja perbankan. Pengukuran kinerja keuangan bank dengan ROA atau Return on Asset menjadi rasio utama yang sering digunakan. Nah, ROA ini memfokuskan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dalam operasionalnya. Memahami performa keuangan suatu perusahaan sangat penting karena ukuran sehat tidaknya suatu perusahaan akan dilihat dari laporan dan kondisi keuangan, terutama dilihat dari tingkat profitabilitasnya. Bank dalam menjalankan kegiatannya perlu menjaga tingkat keseimbangan likuiditas agar mendapatkan profitabilitas yang tinggi. Salah satunya dengan memberikan pembiayaan pinjaman kepada masyarakat dengan harapan kredit tersebut diterima. Misalnya pembiayaan kredit pembelian rumah atau ruko. Semakin tinggi tingkat likuiditas dapat ditemukan bahwa dana yang disalurkan berupa kredit meningkat. Adanya peningkatan kredit yang diberikan membuat bank menghasilkan pengembalian atas bunga KPR. Nah, dalam menetapkan bunga KPR ini, bank menggunakan bunga tetap ataupun bunga mengambang. Bunga mengambang artinya bunga kredit dapat berubah setiap saat selama jangka waktu tertentu atau selama jangka waktu kredit. Sementara untuk bunga tetap berarti bunga tidak berubah selama jangka waktu kredit atau hanya pada jangka waktu tertentu. Nah, kesimpulannya, semakin besar tingkat likuiditas perbankan, maka besaran kredit yang telah disalurkan oleh bank tersebut semakin tinggi dan profit yang diperoleh oleh bank tersebut makin besar. Nah, bank ini harus secara praktis dan diskriminatif dalam pengelolaan, pemeliharaan, dan pelaksanaan tata kelola perusahaan agar terlihat profesional. Para kompetitor industri perbankan tidak boleh berpaku pada orientasi lokal, tetapi juga harus berorientasi global, guna mengimbangi tantangan dan kendala di kala globalisasi saat ini. Meningkatnya kompetitor di sektor perbankan menjadikan perusahaan didorong untuk menunjukkan performa terbaik mereka dan strategi bisnis yang matang di berbagai aspek termasuk pengelolaan keuangan.
Nah, dari rasio keuangan sendiri ini bersifat komprehensif karena dalam penggunaan asetnya mencangkup tingkat performa dan dapat menakar tingkatan penghasilan perusahaan. Sasaran dari penelitian ini digunakan untuk memberikan informasi seberapa efektif perusahaan dalam mengendalikan keuangannya. Berdasarkan penelitian oleh Ramadanti 2019, diperoleh hasil bahwa kinerja secara keseluruhan menunjukkan bahwa Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur merupakan bank yang performanya sangat baik dan sehat. Artinya, bank dipandang kapabel untuk menghadapi dampak buruk yang disebabkan oleh transformasi kondisi operasional dan faktor eksternal lainnya. Sedangkan untuk penelitian lainnya dilakukan oleh Sagita di tahun 2018, di mana tingkat kesehatan pada Bank Ganesha dalam kondisi sehat. Hal tersebut dicerminkan dalam perhitungan rasio keuangan di tahun 2015 sampai 2016 dengan metode RGEC. Nah, oleh karena itu, semua bank ini harus secara konsisten dalam meningkatkan penanganan atas segala resiko yang mungkin terjadi dan melakukan pemantauan yang lebih mendalam untuk menjaga manajemen kualitas risiko perusahaannya. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Berlian Novi. Di sini saya akan menjelaskan kajian teori. Yang pertama ada bank. Bank merupakan suatu entitas keuangan atau bentuk badan usaha yang didirikan dengan otoritas untuk memberikan sarana penyimpanan uang, meminjamkan uang, membuat penerbitan promes atau banknote, dan menerima dana dari masyarakat berbentuk kredit dan atau berbentuk instrumen lainnya yang berguna menumbuhkan taraf hidup masyarakat. Tujuan utama dari setiap perbankan ialah untuk beroperasi agar menjaga stabilitas dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Kemudian, untuk kinerja keuangan bank merupakan mendeteksi sejauh mana suatu entitas menerapkan aturan manifestasi keuangan untuk dilaksanakan dengan benar dan tepat serta kondisi keadaan keuangan bank, termasuk penghimpunan dana dan pengalokasian dana pada suatu tahun tertentu dengan tujuan akhir apakah mengalami peningkatan atau penurunan. Selanjutnya ada kajian teori ROA. ROA ialah bentuk perhitungan laba bersih pada total aset setelah pajak dan bunga. Nilai ROA yang tinggi artinya keuntungan yang direalisasikan bank semakin tinggi dan sangat baik dalam menggunakan aset dan sebaliknya. Kemudian selanjutnya LDR merupakan pengukuran risiko likuiditas digunakan dalam memperoleh informasi ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajiban yang harus segera dilakukan karena sudah jatuh tempo. Semakin besar rasio LDR mengindikasikan semakin banyak dana yang disalurkan ke debitur dibandingkan dengan deposito atau tabungan masyarakat. Selanjutnya, NPL merupakan kredit bermasalah yang mengindikasikan mampu tidaknya manajemen bank untuk tata kelola kredit macet yang diberikan oleh bank. Nilai yang semakin besar menandakan kredit tersebut sangat bermasalah dan makin rendah kualitas pinjaman bank yang mengarah pada peningkatan dalam jumlah kredit bermasalah. Selanjutnya ada kajian teori CAR, merupakan rasio yang menginterpretasikan sejauh mana aset bank mengandung risiko. CAR juga digunakan untuk indikator ukuran kecukupan modal untuk mendukung aset yang menimbulkan risiko. Rasio ini untuk melihat apakah ada bank yang berisiko gagal. Selanjutnya ada BOPO. BOPO merupakan rasio yang dipakai untuk pengukuran efisiensi operasional suatu entitas, serta dimanfaatkan untuk mengetahui besaran biaya operasional pada pendapatan operasional. Rasio ini diukur dengan melakukan perbandingan antara besarnya beban operasional pada pendapatan yang dihasilkan bank tersebut. Yang selanjutnya adalah metode penelitian. Penelitian yang dilaksanakan masuk jenis penelitian kualitatif. Nah, penelitian kualitatif ini
merupakan penelitian yang dilakukan untuk menganalisis fenomena-fenomena sosial dengan melakukan analisis statistik. Penelitian ini tuh memakai pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif sendiri merupakan hal yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisa setiap variabel yang diteliti. Nah, variabel dari penelitian ini meliputi ROA, LDR, BOPO, dan NPL. Data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari laporan keuangan tahunan masing-masing bank pada periode tahun 2018 sampai pada 2020. Jadi semua data yang terkumpul dalam penelitian ini tuh selanjutnya akan dianalisis untuk mengetahui bagaimana perbandingan kinerja keuangan kedua bank yang diteliti. Yang selanjutnya ada hasil dari pembahasan. Di tabel pertama ada tabel rasio return on asset. Nah, dari tabel rasio return on asset ini diketahui pada tahun 2018 perolehan nilai ROA Bank Jatim sebesar 2,96%. Dapat dikatakan Bank Jatim ini berada pada kategori bank memiliki kinerja yang baik karena Inbox berada pada peringkat 1 dengan nilai ROA yang ditetapkan Bank Indonesia sebesar ROA lebih dari 1,5%, sedangkan untuk Bank Ganesha pada tahun 2018 sebesar 0,16% karena Bank Ganesha memperoleh nilai ROA kurang dari 1,5%, berarti Bank Ganesha memiliki kinerja perbankan yang kurang baik. Nah, yang selanjutnya ada rasio loan to deposit ratio atau yang disingkat jadi LDR. Nah, dari tabel LDR ini dapat diketahui Bank Jatim menghasilkan nilai rata-rata LDR di atas dari 50% dan di bawah dari 75%. Nah, predikat bank sangat sehat pada perolehan nilai rata-rata LDR didapatkan oleh Bank Jatim. Meskipun di masa pandemi pada tahun 2020, nilai rata-rata dari Bank Jatim masih di angka normal, sedangkan Bank Ganesha masih terpantau belum memaksimalkan dalam hasil untuk nilai rata-rata LDR yang baik. Nah, yang ketiga ada rasio non-performing loan atau yang disingkat jadi NPL. Dari tabel NPL ini dapat diketahui atau diambil kesimpulan bahwa kedua bank di atas tidak mendapatkan predikat sangat sehat dalam periode tahun 2018 sampai 2020. Hal ini diambil dari ketentuan bahwa bank yang mempunyai julukan sangat sehat ialah bank yang mempunyai nilai skala NPL kurang dari 2%. Dari tabel ini tidak ada satupun dari kedua perbankan yang punya nilai skala NPL kurang dari 2%. Bank dengan skala nilai NPL kurang dari 2% menjadikan bank tersebut memiliki penilaian kinerja yang sangat baik di mata publik. Nah, yang keempat ada rasio kapital adequacy ratio atau yang disingkat jadi CAR. Nah, dari tabel 4 CAR ini dapat diketahui kedua bank memiliki prestasi sangat sehat pada perhitungan rasio CAR. Hal ini dikarenakan karena semua bank dalam tabel di atas mampu menghasilkan nilai CAR di atas 12%. Kesimpulan yang dapat diambil dari sini yaitu bank telah memenuhi standar kecukupan persediaan modal minimum, di mana standar tersebut yang digunakan untuk mengamankan bank dari resiko operasional, resiko kredit, dan resiko pasar. Nah, yang kelima ada rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional atau BOPO. Dari tabel 5 ini atau tabel BOPO ini dapat diketahui bahwa kondisi operasional Bank Ganesha dalam keadaan sehat pada tahun 2019 karena ada penurunan nilai rasio BOPO pada tahun 2018 ke tahun 2019. Hal ini diambil dari ketentuan apabila nilai rasio BOPO bank pada suatu tahun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa operasional bank dalam keadaan sehat. Hasil kesimpulan yang diperoleh oleh kelompok kami menunjukkan bahwa penilaian selama periode tahun 2018 hingga tahun 2020 yang dilaksanakan dengan memanfaatkan rasio ROA, LDR, NPL, CAR, dan BOPO mempunyai tingkat naik dan turun setiap tahunnya.
Ada bank yang dinilai dari performanya bisa terus mampu berkembang, tumbuh positif dan lebih baik. Namun juga ada bank yang sering menghadapi kondisi penurunan performa keuangannya. Nah, bank dengan perolehan skala tingkat kesehatan yang baik selama kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2020 adalah Bank Jatim. Hal ini diambil dari kesimpulan perhitungan rasio ROA, LDR, dan CAR Bank Jatim mendapatkan nilai rata-rata rasio yang baik dan bisa dikatakan sebagai bank yang sehat. Sedangkan untuk Bank Ganesha mempunyai hasil performa nilai rasio yang rendah dari kedua bank yang diteliti. Maka kelompok kami menyimpulkan bahwa Bank Ganesha memiliki kinerja yang kurang baik.